Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Pemirsa pemerhati Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Banyuwangi yang saya cintai dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya sedikit akan menerangkan tentang zakat fitrah, karena ini termasuk ibadah yang diwajibkan pada bulan Ramadan. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, zakat fitrah ini wajib bagi setiap orang Islam yang menemui akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Singkat kata, pada waktu maghrib di malam hari raya dia masih hidup. Kalau dia masih hidup berarti dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga kalau dia mati, seseorang meninggal dunia pada waktu asar di hari terakhir di bulan Ramadan, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Karena apa? Karena dia tidak menemui awal daripada bulan Syawal. Begitu juga seseorang yang di situ terlahir ke dunia ini setelah maghrib di malam hari raya, maka dia tidak diwajibkan bagi sang walinya, bagi orang tuanya, untuk membayar zakat fitrah. Karena apa? Karena dia tidak menemui akhir bulan Ramadan. Jadi waktu wujub itu adalah hari terakhir di waktu terakhir di bulan Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Kemudian di mana seseorang tersebut harus membayar zakat? Harus menunaikan zakat di mana? Apakah di kampungnya? Apakah di sekolahnya? Apa kepada guru ngajinya? Atau kepada siapa saja? Di mana yang sebenarnya? Seseorang itu harus membayar zakat. Tempatnya adalah di mana orang tersebut menemui waktu wujub. Artinya di mana dia menemui akhir Ramadan, awal Syawal, di mana dia nemui maghrib. Misalnya saya orang Banyuwangi. Ketika waktu maghrib di akhir bulan Ramadan, di awal bulan Syawal, saya ada di Jember. Berarti saya menemui waktu wujub itu pada di Jember. Berarti saya harus bayar zakat di sana. Kenapa demikian? Karena saya menemui waktu wujub di sana. Kalau saya menemui waktu wujubnya di Jember, kemudian saya membayar zakat fitrah di Banyuwangi, maka saya masuk dalam kategori nakluz zakah. Nakluz zakat, memindah zakat. Yang mana yang namanya memindah zakat ini, menurut pendapat yang kuat, tidak boleh. Cuman ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Tapi hendaknya kita beribadah, ibadah kita tidak diikhtilafkan, tidak diperselisihkan di antara ulama. Artinya jauhi ikhtilaf tersebut. Oke lah, kita misalnya seperti saya tadi bayar zakat di Banyuwangi, berarti saya mengikuti pendapat yang lemah. Ada ulama yang memperbolehkan, tapi kan ibadah saya ada yang tidak mengesahkan, yaitu jumhurul ulama. Tapi kalau saya mengikuti pendapat yang kuat, maka seluruh ulama sepakat ibadah saya sah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam beribadah. Jangan sampai ibadah kita disahkan oleh sebagian ulama, tetapi sebagian ulama yang lain menganggap ibadah kita tidak sah. Sehingga dari uraian ini bisa kita simpulkan
anak-anak yang zakatnya di sekolah. Kalau dia penduduk asli di sekolah tersebut, sekolahnya berada di desanya, gak ada masalah. Yang penting nanti waktu maghrib di akhir bulan Ramadan dia harus berada di desanya. Berarti bagaimana? Boleh-boleh saja. Sekarang yang jadi masalah anak yang sekolahnya di luar desanya. Kalau dia membayar zakat di luar desanya, membayar zakat pada sekolahnya, berarti dia masuk kategori naklus zakah. Karena apa? Bisa dipastikan nanti anak ini ketika waktu maghrib di akhir bulan Ramadan ada di desanya, gak mungkin ada di sekolahannya. Sehingga dia masuk kategori naklus zakah, yang mana ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi yang jelas pendapat yang kuat tidak memperbolehkan. Atau bahkan kita misalnya jalan-jalan kemana, jalan-jalan ke Roxy misalnya, ke Ramayana, kita menemui maghrib di sana dan kita belum zakat, maka kita berarti menemui waktu wujub di Roxy, menemui waktu wujub di Ramayana. Berarti bagaimana? Ya kita harus zakat fitrah di sekitar sana. Dan kalau zakat di rumahnya bagaimana? Naklus zakah, sekali lagi ibadahnya diperselisihkan di antara ulama. Sekarang muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau saya sudah pada tanggal 25, tanggal 26 Ramadan, saya sudah membayar zakat fitrah. Kemudian pada malam hari raya saya menemui waktu wujub di luar desa saya, bagaimana? Lagi-lagi dalam masalah ini ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan dia tidak perlu mengeluarkan zakat lagi, dan sebagian ulama lain mengatakan harus mengeluarkan zakat lagi. Jadi khilaf lagi, ada yang harus, ada yang mencukupi, ada yang tidak mencukupi. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah zakat fitrah itu dikeluarkan pada tempat yang mana kita menemui waktu wujub. Waktu wujub itu apa sih? Waktu wujub adalah akhir di bulan Ramadan dan awal di bulan Syawal. Dimanapun kita menemui waktu tersebut, maka disitulah kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Andai kata kita di situ mengeluarkan di tempat yang lain, berarti kita masuk dalam kategori naklus zakah, yang mana dalam masalah ini jumhurul ulama tidak memperbolehkan. Artinya zakatnya tidak sah. Semoga sekelumit apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.